Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Syarifah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Kalam dengan tema pemikiran kalam menurut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri adalah golongan umat muslim, golongan orang Islam yang berpegang teguh atas Al-Quran dan As-Sunnah. Latar sejarah: sejak era Rasulullah SAW, tatanan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah belum terbukukan secara sempurna. Akan tetapi, pada era Rasulullah SAW, umat Islam masih menjadi sebuah satu kesatuan, di mana setiap umat Muslim menemukan sebuah pertanyaan, pertentangan, atau bahkan permasalahan-permasalahan, semuanya akan dikembalikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan memberikan jawaban. Dan apabila Rasulullah memberi jawaban yang salah, maka Allah akan menurunkan sebuah ayat untuk membenahi jawaban Rasulullah SAW. Dan pada masa itu, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat bahwasanya kemudian hari umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan, di mana golongan umat Rasulullah SAW melebihi golongan Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, dari 73 golongan, hanya ada satu golongan yang akan tetap bersama Rasulullah SAW, yaitu Al-Jamaah. Kemudian, pada masa kepemimpinan sahabat Utsman, tercatat berbagai sekte bermunculan, di antaranya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Dan seiring dengan lahirnya sekte-sekte baru, maka ada pula golongan-golongan yang mempertahankan ajaran lama, yaitu Al-Jamaah, yang pada masa itu lahirlah Aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan orang-orang yang mempertahankan ajaran Rasulullah SAW tanpa mengadakan penyimpangan dan pengalihan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada banyak, akan tetapi yang sangat terkenal di kalangan kita ada dua, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian, doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman, Islam, dan Ihsan merupakan trilogi agama yang membentuk tiga dimensi keagamaan, meliputi syariat sebagai realitas hukum, thariqah sebagai jembatan menuju hakikat yang merupakan puncak kebenaran esensial. Ketiganya harus saling melengkapi. Imam Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan, hakikat Islam adalah aktivitas badaniyah dalam menjalankan kewajiban agama. Hakikat iman adalah aktivitas dalam kepasrahan, dan hakikat ihsan adalah aktivitas ruh dalam penyaksian atau musyahadah kepada Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal keislaman atau yang biasa disebut dengan fikih mengikuti 4 imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Kemudian dalam hal keimanan atau hal tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 2 imam mazhab, yaitu Abu Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Kemudian dalam hal keihsanan atau yang biasa disebut dengan tasawuf dan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 2 imam mazhab, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian, perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada era Rasulullah SAW, umat muslim masih menjadi sebuah satu kesatuan, di mana setiap mereka menemukan pertentangan, pertanyaan, dan permasalahan, semuanya akan langsung dipertanyakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan langsung menjawabnya. Akan tetapi, setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat muslim mulai menampakkan perpecahannya, dimulai dengan masa pemilihan pemimpin sebagai gantinya Rasulullah SAW yang terjadi pada masa sahabat. Kemudian, pada era tabi'in, muncul beberapa sekte baru, diantaranya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya. Dan dengan lahirnya beberapa sekte, maka secara otomatis lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana golongan ini merupakan golongan-golongan orang yang tetap memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dengan berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah.
Kemudian masa keemasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terjadi pada masa dinasti Bani Salju, di mana hal ini kemudian masa keemasan ini terjadi pada dinasti Bani Salju, di mana ajaran-ajaran dari Abu Hasan al-Asy'ari mulai diterima banyak kalangan hingga didukung oleh ulama-ulama besar, dan akidah ini menduduki akidah paling besar di dunia dan seolah-olah menjadi akidah resmi di setiap negara. Hal ini juga diimbangi dengan ajaran akidah Al-Maturidi, di mana Al-Maturidi diterima oleh banyak kalangan karena sifat tawasutnya dalam menyikapi akal dan dalil nakli. Ya, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tinggalkan pertanyaan di komentar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.